Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah NIM 2018-0220196 dari kelas Agribisnis D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku karya Milen Kuber dengan judul Management Consulting, terkhususnya pada topik Consulting in Various Area. Dan pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan chapter Consulting in Small Business Management and Development. Pada chapter ini diberisikan mengenai bahwasannya perusahaan kecil juga perlu untuk melakukan konsultasi. Hal tersebut guna untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, khususnya pada masalah operasional yang ada. Dan biasanya konsultan hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam buku ini juga diberisikan bahwasannya terdapat beberapa karakteristik dari perusahaan kecil. Lalu bagaimana sih karakteristik dari perusahaan kecil itu sendiri? Yang pertama, perusahaan kecil umumnya dibiayai atau didanai oleh dana pribadi atau keluarga. Kemudian manajernya memiliki hubungan pribadi yang erat dengan seluruh tempat kerjanya. Dan yang ketiga, perusahaan biasanya beroperasi secara terbatas atau hanya berada di daerah tertentu saja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya perusahaan kecil itu juga perlu untuk melakukan konsultasi, tetapi di sisi lain juga masih banyak manajer yang enggan untuk melakukan konsultasi terhadap bisnisnya tersebut. Hal itu dikarenakan yang pertama, mereka beranggapan bahwasanya hanya perusahaan besar saja yang mampu membayar biaya konsultasi yang dikenakan. Kemudian konsultasi tidak akan memberi pengalaman praktis dalam jenis bisnis yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga, biasanya manajer enggan memberikan fakta dan angka terkait perusahaan kepada pihak luas untuk bisnisnya. Yang keempat, identifikasi konsultan yang kompeten itu sulit dan memakan waktu yang lama karena biasanya manajer hanya memiliki kontak atau komunikasi yang sedikit dengan konsultan. Kemudian di negara berkembang, biasanya konsultan wanita itu kurang untuk pengusaha perempuan yang mungkin merasa lebih nyaman untuk berbagi masalah mereka. Dan yang keenam, menggunakan konsultan biasanya dipandang oleh manajer sebagai pengakuan kurangnya kompetensi. Tetapi di sisi keengganan tersebut masih banyak terdapat manfaat yang bisa didapatkan dengan menggunakan jasa konsultasi ini. Yang pertama yaitu sudut pandang profesional independen, kemudian pemeriksaan perusahaan secara keseluruhan dan evaluasi ahli, kemudian ada perspektif baru tentang pemasaran dan pengembangan pasar, kemudian ide untuk mengatasi pertumbuhan, yang kelima ada untuk melatih manajer dan staf, dan yang keenam adalah membantu mengembangkan pendekatan strategis. Dalam chapter ini juga dijelaskan bahwasannya konsultan juga memiliki tugas atau peranan yang sangat penting dalam daur hidup sebuah perusahaan. Yang pertama ada di tahap 1 yaitu awalan, di mana konsultan bertugas untuk mempertimbangkan latar belakang klien, minat, situasi keluarga, dukungan, serta kekuatan dan kelemahan dari usaha dan pengusaha kecil tersebut. Di tahap kedua yaitu memulai, di mana konsultan harus mempersiapkan setidaknya 3 kemungkinan dan mengembangkan rencana darurat yang sesuai. Dan 3 kemungkinan tersebut adalah yang pertama, hal terbaik apa yang mungkin terjadi, kemudian apa yang mungkin terjadi, dan yang ketiga adalah hal buruk apa yang mungkin terjadi. Kemudian di tahap ketiga ada menjadi lebih besar. Pada tahapan ini konsultan bertugas untuk memeriksa secara menyeluruh kelemahan yang harus diatasi, peluang untuk dikembangkan lebih jauh, dan alokasi sumber daya alternatif. Kemudian di tahapan keempat, keluar dari perusahaan, atau biasanya tahapan keempat ini disebut dengan penurunan, di mana konsultan perusahaan kecil kemudian harus dengan bijaksana merujuk manajer tersebut ke spesialis yang mampu membantu dalam situasi baru. Di chapter ini juga berisikan mengenai area atau cakupan
yang harus dibimbing secara khusus oleh seorang konsultan. Yang pertama itu ada konseling untuk pengusaha awal, kemudian ada konseling untuk perusahaan keluarga, kemudian ada extension services. Di chapter ini juga berisi mengenai innovation in small business consulting. Yang pertama ada one stop shop and integrated assistance, kemudian ada standard instruments and checklist, kemudian ada self development and training packages, kemudian ada hotline service, kemudian ada working with groups of entrepreneurs, kemudian ada IT dan e-business services, kemudian ada business incubators. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.